Apa yang dimaksud dengan karunia mukjizat? Ya, apa yang dimaksud dengan karunia mukjizat? Ya. Apa yang dimaksud karunia mukjizat? Karunia mukjizat ya adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Gift itu karunia. Sebagaimana dikatakan 1:12. Dengan perkataan lain, karunia mukjizat tidak sama dengan dia berdoa lalu dia mendapatkan. Jadi tidak sama dengan penyembuhan secara natural, pergi ke dokter di rumah sakit. Itu. Keduanya cara Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan orang sakit perlu tabib, dokter. Jadi dokter itu hamba Tuhan juga. Tapi bisa juga dalam kasus-kasus tertentu Tuhan mengaruniakan karunia menyembuhkan, mujizat penyembuhan. Ya, jadi malam ini kita bahas mujizat penyembuhan. Bisa. Puji Tuhan kalau itu diberikan. Terutama Indonesia yang memang sangat banyak sakit. Sekitar 5 tahun yang lalu, saya sendiri sudah bergumul, Tuhan kasihan sekali umat ini. Dipimpong. Kadang-kadang ke RSCM, kadang-kadang ke Darmais, kadang-kadang ke Singapura, kadang-kadang ke Penang. Lalu saya dalam pergumulan, Tuhan bukankah kau sanggup menyembuhkan? Berilah kuasa kepada hamba-hamba Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan kepada hamba juga untuk berdoa sehingga orang sakit itu sembuh. Nah itu dia. Itulah karunia mujizat. Ya. Jadi beda sekali dengan misalnya seorang berdoa. Setelah dia berdoa Tuhan mendengarkan doanya. Beda sekali itu. Itu berarti Tuhan menjawab doa. Nah bisa ya, bisa tidak. Nah, secara khusus kalau dia punya karunia, ya secara khusus diberikan kepadanya. Ya. Tentu bisa juga gagal kalau Tuhan tidak berkenan. Nomor 3, silakan Wi baca. Apa dan bagaimana mukjizat penyembuhan dalam Alkitab baik PL dan PB? Ya, itu apa dan bagaimana ya mukjizat penyembuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Oh ini banyak ini. Kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, itu banyak sekali. Ya. Mukjizat itu saya coba turunkan ya. Saya ganti ya. Mukjizat dalam PL ya. Mukjizat. Ada beberapa mukjizat. Boleh dibantu ya sama Wiwi. Tolong nih mukjizat dalam PL. Silakan Wiwi baca cepat saja. Mukjizat dalam PL yang pertama penciptaan. Yang kedua Henok terangkat ke surga. Ketiga air bah. 4 peristiwa Babel, bahasa-bahasa yang berbeda. 5 peristiwa Sodom, malaikat membutakan. 6 peristiwa Sodom dan Gomora. 7 istri Lot menjadi tiang garam. 8 keledai berbicara. Ayat yang ke-9, api dalam semak tetapi tidak membakar. Ya, api adalah semak tapi tidak terbakar. Keluaran 3. Dalam Perjanjian Baru silakan. Dalam PB pertama, dari ke-37 mukjizat dalam Injil, ada 6 mukjizat ditemukan hanya di dalam Injil Yohanes. Jadi 31 mukjizat di dalam Injil Sinoptik. Ke-6 mukjizat itu ialah pertama mengubah air menjadi anggur. Kedua, menyembuhkan anak pegawai istana. Ketiga, penyembuhan di kolam Bethesda. Keempat, penyembuhan di kolam Bethesda. Kelima, menyembuhkan orang buta sejak lahir. 6, membangkitkan Lazarus. Kemudian 153 ekor ikan di Danau Tiberias. Ya, jadi banyak sekali. Nah, saya harap dengan kita mengetahui ini tidak hanya pengetahuan bagi kita semua. Kita harus berkata, Tuhan terima kasih di dalam Alkitab ternyata banyak sekali mujizat.
Apakah kami penonton saja Tuhan? Ya, jadi sekali lagi, kalau ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menyembuhkan, kita harus sambut dengan segala syukur.